Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan normal, menjalankan ibadah dengan baik, sempurna, dan menjadikan perantara ibadah kita itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di masa pandemi ini sangat luar biasa sekali. Pemerintah sudah tidak kurang-kurang, sudah berupaya secara zahir, mulai dari memberlakukan lockdown, terus kemudian di akhir-akhir ini ada istilah PPKM atau pembatasan, penyekatan dan lain sebagainya, sehingga bentuk PPKM pun juga macam-macam. Ada yang PPKM darurat, ada yang PPKM level, ada level 4, level 3 dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk menangkal atau meringankan beban masyarakat agar tidak terkena wabah ini. Sampai-sampai pemerintah mencari obat atau istilahnya vaksin untuk menyembuhkan masyarakat Indonesia khususnya. Namun ternyata bukan cuma pemerintah yang berusaha untuk bagaimana menangkal atau meminimalisir wabah yang sudah mendunia ini. Ternyata masyarakat pun juga dengan pengalamannya sendiri, dengan bahkan ada yang dengan ketakutannya sendiri, mereka juga berupaya untuk meminimalisir. Kalau menolak sih jelas tidak bisa, tapi meminimalisir agar terhindar dari wabah ini. Yang diantaranya di akhir-akhir ini banyak istilah Bambang atau kalau orang Madura bilang petakotan, semacam boneka atau wayang yang ditaruh di depan rumah, yang kemudian seperti Pinocchio dan lain sebagainya, dilukis dan lain sebagainya lah, bentuknya macam-macam, sehingga di dunia maya pun ternyata tidak kalah serunya untuk menentang bahwasanya perbuatan tersebut bisa dikategorikan syirik, musyrik dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kami ingin memberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya syirik itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kembali dalam bahasa syirik, syirkun itu adalah persekutuan, berarti menyamakan. Ketika seseorang itu menyamakan sesuatu yang lain sama persis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal bisa memberi manfaat, dalam hal bisa memberi bahaya, maka ini yang dikatakan syirik. Jangankan pada pembahasan petakutan atau yang ada di depannya rumah warga, kita meminum obat atau pil untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita. Kok kita meyakini bahwa obat tersebut yang bisa menyembuhkan, artinya bisa memberi manfaat pada diri kita, diyakini betul itu syirik. Bahkan kalau kita mau membahas syirik lebih lanjut, katanya yang namanya punya senjata, punya gaman, punya keris dan lain sebagainya itu juga dikatakan syirik. Maka ATM pun juga bisa dikatakan syirik, HP juga bisa dikatakan syirik. Apapun yang kita yakini bahwa sesuatu itu bisa memberi manfaat dan bisa memberi bahaya atau bisa memberi bahaya, itu adalah bentuk syirik. Nah, sekarang kita tarik pada permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan berupaya mereka ingin menolak atau istilahnya meminimalisir wabah yang sedang menimpa Indonesia khususnya, yang ternyata di akhir-akhir ini banyak sekali
masyarakat atau warga yang meninggal dunia yang konon katanya juga terjangkit penyakit tersebut, upaya masyarakat untuk menolak itu jangan serta-merta kita salahkan. Kalau mereka meyakini bahwa dengan yang mereka taruh di depan rumahnya itulah yang bisa menolak, bukan Allah, maka itu bisa dikategorikan syirik. Tapi kalau ketika ditanya, ngapain sampean menaruh seperti itu di depan rumah? Ya mudah-mudahan saja keluarga kami terhindar dari wabah itu. Maka berarti ini masih belum ada keyakinan penuh bahwa apa yang ditaruh di depan rumahnya itu diyakini untuk menolak penyakit. Oleh karena itu kami ingin memberikan gambaran seperti ini bahwa syirik itu tidaklah mudah. Dalam hati kita harus betul-betul full yakin bahwasanya yang bisa memberi manfaat atau yang bisa memberi mudarat itu selain Allah, baru itu syirik. Tapi kalau apalagi ketika kita datang ke kuburan terus kemudian dikatakan syirik, jelas tidak mungkin. Wong di situ kita datang ke kuburan doanya Allahumma, ya Allah ighfir, ampunilah, mintanya kepada Allah. Selama kita yakin bahwa dalam hati kita itu Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, sementara hal-hal yang lain itu adalah sebatas wasaid atau perantara saja, maka itu tidak masuk dalam kategori syirik. Hal ini dijabarkan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin yang tidak perlu saya bacakan. Insya Allah ini sudah sering dibahsul masailkan. Mengenai syirik ini, mengenai peletakan masyarakat, meletakkan sesuatu di depan rumah, istilahnya petakotan kata orang Madura, atau kalau Jawanya itu bambang katanya. Ini secara Islam memang tidak diajarkan. Tapi ketika langsung divonis syirik, maka tentu di sini perlu tinjauan terhadap keyakinan si pemasang itu tadi. Jadi mohon untuk tidak semakin membingungkan. Sudah masyarakat bingung dengan bagaimana cara meminimalisir penyakit atau wabah ini, ditambah lagi dengan begitu mereka bergerak karena memang ketidaktahuannya langsung disyirik-syirikkan atau bahkan dikafir-kafirkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan manfaat dan masyarakat tetap dalam kewaspadaan dan yakin bahwa yang memberikan penyakit itu Allah dan yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kalau kita mau berobat, ada di Aswaja, istilahnya ruqyah Aswaja, mari kita ikuti di situ. Insya Allah pengobatan yang ala batiniyah itu juga diperlukan. Selain memang pemerintah menyiapkan vaksin dan lain sebagainya, kita secara mandiri masyarakat ini juga berupaya secara batin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.